356, episode 67 orang yang terlupakan dari skenario 1. Sudah seminggu sejak Yo Jong Hyuk menghilang. Sementara itu, suasana perusahaan Kim Dokja berubah sedikit. Orang-orang terlihat pendiam. Alih-alih mengungkapkannya atau membicarakannya, mereka berlatih dengan diam-diam. Jung Hee-won adalah salah satunya. Mereka melatih keterampilan dan tubuh mereka. Mereka berpura-pura melakukan ini sambil menonton orang tertentu. Ah, aku sudah tidak tahan lagi. Berapa lama atmosfer ini akan bertahan? Petik 2. Lee Hyun-sung, yang menggunakan Great Mountain Push ke tanah, dikejutkan oleh seru Jung Hee-won sementara bahu Shin Yo-sung bergetar saat dia menggunakan Advanced Diverse Communication. Yang paling mengejutkan adalah Lee Ji-hye yang sedang berlatih di kendo. Jung Hee-won menekannya. Ji-hye, kamu, apakah Anda tidak akan berbicara dengan Dokja Si lagi? Petik 2. Petik 2. Aku tidak tahu. Apakah kamu masih marah? Tidak peduli apa, kamu harus berbicara. Petik 2. Lee Ji-hye berteriak, aku tidak marah. Jika saya memikirkannya, itu bukan masalah besar. Itu mirip dengan para nabi. Saya tahu Ah Ju-si adalah orang yang baik. Aku hanya tidak suka kata, karakter. Petik 2. Sudah seminggu sejak Kim Dokja menjatuhkan bom. Anggota partai memikirkan kata-kata Kim Dokja dengan cara mereka sendiri. Singkatnya, ini adalah perasaan. Pada hari pertama, semua anggota partai merasa kaget. Pada hari kedua, mereka berpikir itu mirip dengan apa yang sudah terjadi. Jung Hee-won berkata, berpikir tentang itu, ini adalah hal yang sama dengan rasi bintang. Pada hari ketiga, beberapa orang kagum dengan novel tersebut. Lee Seolwa berkata, seberapa penting saya miliki. Pada hari keempat, mereka mengira Kim Dokja seperti dewa dunia ini jika dia membaca novelnya. Lee Gil-yong berkata, aku tahu bahwa Hyung adalah dewa. Pada hari kelima, ada orang yang mengklaim bahwa Kim Dokja harus menjadi orang yang dihibur, bukan anggota partai. Shin Yo-sung berkata, mungkin dia yang mengalami kesulitan saat ini. Lee Hyun-sung mendengar cerita itu dan berkata, tentu saja, kita tidak tahu bagaimana perasaan Dokja Si sekarang. Beberapa hari yang lalu, Jong Hyuk-si menghilang. Petik 2. Anggota partai mengangguk setuju dengan Lee Hyun-sung. Akhirnya, tatapan mereka sekali lagi berkonsentrasi pada Lee Ji-hye. Ji-hye. Lee Ji-hye berwajah merah saat dia berteriak. Ah, maksudku, bagaimana saya bisa mengatakan sesuatu ketika Ah Ju-si berjalan seperti orang mati? Petik 2. Masih. Lalu mengapa Dokja Ah Ju-si tidak mengatakan apa-apa? Dia hanya menipu kita sepanjang waktu. Petik 2. Ji-hye. Jung Hee-won memanggil dan Lee Ji-hye menundukkan kepalanya. Jung Hee-won terus berbicara. Kita tidak bisa mengabaikan pilihan Dokja Si hanya karena kita tidak memahaminya. Saya tidak tahu alasannya tapi itu pasti perlu untuk Dokja Si. Dokja Si akan memikirkannya dengan caranya sendiri. Petik 2. Uni, apakah kamu pikir kita hanya karakter? Aku juga tidak tahu. Namun, bagaimana jika kita adalah karakter yang hidup dalam sebuah skenario? Bukan kesalahan Dokja Si bahwa novel semacam itu ada. Petik 2. Masuk akal. Kim Dokja tidak menciptakan dunia ini. Dia hanya pembaca yang tidak sengaja membaca novel. Karakter dalam novel. Begitulah. Dari saat skenario sial ini dimulai, mereka adalah boneka rasi bintang. Rasanya tidak nyata mendengar cerita seperti itu sekarang. Lee Ji-hye menggigit bibirnya lama sebelum membuka mulutnya. Saya mengerti. Saya akan pergi dan berbicara dengannya. Sebaliknya, Ah Ju-si Yo-sung dan Hyun-sung harus pergi bersamaku. Petik 2. Shin Yo-sung dan Lee Hyun-sung saling melirik setelah mendengar kata-kata Lee Ji-hye. Saya mengunjunginya setelah makan malam kemarin. Petik 2. Aku berbicara dengannya 3 hari yang lalu. Wajah Lee Ji-hye pucat saat dia melihat sekeliling anggota partai. Apa, saya satu-satunya yang belum pergi? Petik 2. Saya memiliki perasaan campur aduk tentang anggota partai yang datang kepada saya satu persatu. Lee Seolwa muncul di tengah malam dan memasukkan paket cerita ke tanganku yang benar-benar bagus. Kemudian ketika saya membuka mata saya di pagi hari, ada monster besar dan raja serangga di depan saya. Saya adalah orang yang melakukan kesalahan, jadi saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika pesta merawat saya dengan cara ini. Jika kita adalah karakter, Dokja Si melemparkan dirimu beberapa kali di depan karakter ini. Saya mengingatnya dan saya yakin yang lain juga melakukannya. Itu adalah kata-kata Jung Hee-won. Ah Ju-si, saya masih muda dan saya tidak yakin mengapa Anda mengatakan itu. Namun, saya tahu ini sangat sulit bagi Anda saat ini. Shin Yo-sung dan Lee Gil-yong telah memberitahuku. Dokja Si, manual saya tidak memberitahu saya bagaimana menghadapi situasi ini. Jadi jangan terlalu bermasalah dan kembali seperti biasa. Lee Hyun-sung adalah Lee Hyun-sung seperti biasa. Aku tidak pandai menghibur orang. Jika saya benar-benar dalam novel itu, bukankah seharusnya Anda sudah tahu? Selain itu, Lee Ji-hye. Kenyamanan terakumulasi seperti tetesan hujan musim semi. Itu cukup tenang untuk tidak memperhatikan itu menghibur. Salju menumpuk di bawah dinding. Itu menandai musim dingin. Saya melihat ke bawah pada warga yang sedang dalam proses menghilangkan salju. Di dunia yang terbalik dan di mana monster merajalela, kami masih harus membersihkan salju. Salju yang tidak dibersihkan pada waktunya akan menjadi es padat dan akan mengganggu.
Apakah persiapannya bagus? Aku berbalik dan melihat Kyrgios mengambang di udara. Kyrgios telah mendapatkan kembali momentumnya dan telah bertugas melatih seni bela diri kelompok itu. Saya bekerja keras. Skenario ke-80, Constellation and Demon War, akan segera dimulai. Saat ini, skenario maksimum yang dapat kita naiki melalui konteks konstelasi adalah skenario ke-65. Dengan kata lain, kami harus membangun cukup banyak cerita untuk menembus skenario ke-65 dan mencapai konteks konstelasi kedua. Setelah itu, perusahaan Kim Dokja juga akan memenuhi syarat untuk skenario ke-80. Kisah-kisah itu terus terakumulasi dan kami dengan lancar menyelesaikan skenarionya. Bagaimanapun, skenario di tahun 60-an memiliki kesulitan yang sama terlepas dari Gigantomachia. Petik 2. Dari musim semi setan dunia ke obor yang menelan mitos. Kami mendapatkan probabilitas berbeda dari sebelumnya dan menyelesaikan skenario secara vertikal. Dalam skenario di tahun 60-an, tidak ada nebula yang bisa berurusan dengan kita. Selain itu, iklan yang dijanjikan dengan pembuat produksi massal dimulai dan harga saham perusahaan Kim Dokja melonjak. Pada saat yang sama, iklan mass production maker muncul di panel di udara. Skenario, ia memiliki banyak jalur. Seiring dengan suaraku yang berbicara, beberapa mobil di layar berlomba menuju portal. Hanya ada satu mobil yang tidak memilih portal. Itu adalah Ferrari Gini kelas 10 yang dikendarai oleh Han Suyong. Setiap orang punya cara mereka sendiri. Ferrari Gini kelas 10 melewati mobil-mobil yang berserakan dan berlari menembus kegelapan. Layar diperbesar di wajah Han Suyong saat dia menyapa kata-kataku. Namun, kekuatan sebenarnya adalah berjalan di jalan tanpa jalan. Logo Mass Production Maker muncul di layar hitam. Aku merasakan rasa pahit di mulutku. Inspirasi orang tua ini tidak normal. Dia menggunakan kata-kata yang dia katakan padaku dalam iklan. Saya tidak percaya iklan ini akan berhasil di Rasi Bintang. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menyukai iklan ini. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menginginkan Ferrari Gini kelas X. Iklan Anda telah merangsang keinginan untuk membeli di beberapa Rasi Bintang. Itu dia. Kyrgios mendecakkan lidahnya saat menonton iklan bersamaku. Transenden dari Murim tampaknya tidak dapat menerima peradaban modern. Aku tidak bisa mengerti, kenapa naik mesin itu. Saya bisa berlari jauh lebih cepat daripada itu dengan seni bela diri saya. Petik 2. Itu benar. Murid Breaking the Sky belum kembali. Saya diam di pertanyaan tiba-tiba. Dia hanya bisa berbicara tentang seorang murid dari Saint Pedang Breaking the Sky. Aku tidak khawatir karena dia adalah seseorang yang akan menemukan caranya sendiri. Saya khawatir. Saya tidak tahu apa yang Sunfish lakukan lagi. Depresi saya kembali ketika saya memikirkan tentang regresor. Saya tidak bisa sepenuhnya menutupi kecemasan saya meskipun mengingatkan diri sendiri bahwa tidak banyak hal yang bisa menyentuh Yo Jong Hyuk saat ini. Namun, saya terpaksa percaya padanya sekarang. Itu seperti hari-hari ketika saya hanya mengenalnya di media cetak. Dia akan muncul di suatu tempat di area skenario berikutnya. Dia adalah orang seperti itu. Petik 2. Pulau reinkarnasi tidak akan mudah. Aku tahu. Aku mengangguk. Kyrgios adalah transenden dan sudah mengunjungi pulau reinkarnasi. Tatapan Kyrgios beralih ke bawah dinding. Saya bisa melihat Yang Hayong, berdiri sendirian agak jauh dari anggota partai. Bawa Hayong bersamamu dalam perjalanan ini. Orang ini telah membuat kemajuan dalam Breaking the Sky. Dia tidak akan menjadi beban. Petik 2. Aku toh akan membawanya. Yang Hayong adalah sosok yang sangat diperlukan untuk skenario ini. Tempat dia mendapat nama, Raja Transenden, adalah Pulau Reinkarnasi. Aku melambaikan tangan dengan ringan dan Yang Hayong, yang melihat ke sini, dengan cepat memalingkan wajahnya. Aku menatap langit yang jauh lagi. Aku bisa merasakan getaran jarum jam berdetak di pergelangan tanganku. Ada 21 hari sampai konstelasi dan perang iblis. Aku diam-diam menyalakan smartphone dan membuka file Ways of Survival. Karena novel ini saya menyakiti para anggota kelompok tetapi juga karena novel itulah saya bisa melihat mereka. Di tengah-tengah perasaan kontradiktif ini, saya membuka bagian tentang Constellation dan Demon Way. Kalimat pertama dari konstelasi dan perang setan dimulai sebagai berikut. Akhirnya, musim kehancuran perlahan datang ke dunia ini. Nebula Eden. Di pintu masuk aula seni bela diri, yang biasanya tidak populer, kerumunan malaikat berkumpul bersama. Ah, inkarnasi itu adalah. Kurung siku buka. Itu adalah tubuh manusia. Para malaikat sedang mengintip seorang pria dengan tubuh telanjang-telanjang mengayunkan pedang di udara. Pada pandangan pertama, dia sepertinya hanya memegang pedang tetapi dia benar-benar memotong udara dengan pedang. Malaikat manapun yang memiliki mata yang baik dapat mengatakan bahwa bilahnya menunjuk ke bawah dengan kecepatan yang sangat baik. Itu adalah pelatihan berulang Yo Jong Hyuk ketika dia ingin melupakan waktu. Itu untuk memperpanjang waktu saat itu dan merasakan keabadian yang akan datang pada saat itu. Udara di sekitarnya secara kasar terguncang oleh gerakannya. Itu tertahan seperti naga berjongkok. Fakta bahwa itu diremehkan berarti ada sesuatu yang belum meletus. Itu bagus. Bahkan rasi bintang tingkat naratif tidak dapat dengan mudah menyerbumu sekarang. Yo Jong Hyuk menoleh dan melihat malaikat yang berwajah pucat. Orang yang mencatat semuanya di Eden.
Metatron tertawa ketika mata Yo Jong Hyuk bertanya mengapa dia datang. Saya datang untuk memberikan sedikit saran. Jika Anda akan melepas top Anda setiap kali Anda berlatih, Anda harus pindah ke tempat lain. Kerapatan probabilitas Eden di tempat ini adalah yang paling tepat untuk pelatihan. Berkat kamu, akhlak para malaikat kecil itu adalah. Metatron, mengapa Anda menunjukkan kepada saya wahyu itu? Metatron tahu orang lain itu tidak mendengarkan sama sekali dan mengubah kata-katanya. Sudah kubilang itu murah. Anda akan memihak, baik, di duet antara baik dan jahat. Itu tidak lebih dari itu. Apakah kamu mencoba untuk membagi perusahaan Kim Dokja? Mengapa Eden melakukan hal seperti itu? Aku tahu kamu memberikan perhatian khusus pada Kim Dokja. Saya kira Anda mencoba untuk menjaga kekuatannya tetap terkendali. Petik 2. Itukah sebabnya kamu mengadakan protes di sini, sampai melepas atasanmu? Kata-katamu tidak masuk akal. Metatron menggelengkan kepalanya seolah dia tidak tahu sisi mana yang masuk akal. Yo Jong Hyuk terus mengayunkan pedangnya ke udara. Sepertinya dia perlahan-lahan memotong musuh virtual. Jika Anda akan melanjutkan demonstrasi ilegal, silakan tinggalkan perusahaan Kim Dokja secara resmi dan bergabunglah dengan Eden. Maka Anda akan diizinkan untuk melepas top Anda. Beri aku bab wahyu berikutnya. Apakah itu semua informasi yang Anda miliki? Petik 2. Apakah kamu tidak berpikir bahwa aku mungkin memberimu informasi yang salah? Itu lebih baik daripada Raja Iblis yang berbohong. Itukah sebabnya kamu datang kepada kami alih-alih Asmodes? Jika Raja Iblis mengetahui informasi itu maka kamu pasti akan mengetahuinya juga. Hah? Metatron masih belum melupakan hari Yo Jong Hyuk menyerbu Eden sendirian. Dia menerobos pintu masuk yang dijaga oleh malaikat kekuatan dan malaikat kebajikan. Bahkan Raja Iblis tidak berani melakukan hal seperti itu. Bahkan, jika Metatron tidak menghentikannya maka Yo Jong Hyuk akan mati di tangan Michael pada hari itu. Yo Jong Hyuk berkata, beri aku wahyu. Bukankah sudah cukup bahwa saya memainkan permainan Anda sampai sekarang? Petik 2. Mulut Metatron berputar tidak menyenangkan. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Metatron saat dia menatap Yo Jong Hyuk. Inkarnasi Yo Jong Hyuk. Informasi yang saya berikan kepada Anda secara teknis bukan wahyu. Itu adalah informasi yang diterima dari keberadaan khusus. Keberadaan khusus. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Metatron menatap Yo Jong Hyuk sejenak sebelum perlahan-lahan mendongak. Yo Jong Hyuk juga mengangkat kepalanya. Untuk sesaat, langit Eden terdistorsi. Beberapa malaikat di sekitar aula pelatihan duduk dengan teriakan kecil. Yo Jong Hyuk meraih pedang setan hitam. Raja Iblis. Tidak. Itu lebih kacau daripada iblis. Sponsor Anda merasa tidak nyaman dengan makhluk heterogen ini. Yo Jong Hyuk berkedip dan lingkungannya berubah. Itu adalah pusat dari Starstream. Kegelapan tak berwujud memenuhi ruang ini. Ada keberadaan besar yang terlalu banyak bahkan untuk Yo Jong Hyuk yang transenden. Yo Jong Hyuk bertanya, kamu siapa? Rasi, sekretif plotter, sedang melihat inkarnasi, Yo Jong Hyuk. Kegelapan berbicara. Sudah lama, boneka dari mimpi tertua. TL, Rainbow Turtle.